Di dalam satu kesatuan yang rohani dari roh hayat dengan roh kita, ada terbentuk ya sebuah roh perbauran. Dan kita mau mengalami bagaimana kita orang Kristen hidup di dalam roh perbauran ini. Nah, kemudian pernyataan yang keempat adalah oleh anugerah yang berlimpah dan karunia keadibenaran kita ini bisa berkuasa ya atau memerintah atau meraja di dalam hayat ya. Dalam bahasa Inggrisnya reigning in life. Nah, saudara-saudari, keselamatan lengkap Allah di dalam kitab Roma itu dilaksanakan dan dibawakan ke dalam kaum beriman Kristus oleh kuasa Allah melalui Injilnya yang lengkap. Nah, Roma 1 ayat 1 di sini dikatakan dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi, saudara-saudari kita, saudara-saudari kita dipanggil menjadi rasul. Kita juga dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Ya. Puji Tuhan ya untuk perkara ini. Dan saudara-saudari, ketika bicara memberitakan Injil, seringkali kita malu ya. Namun Paulus dia berkata ya di dalam Roma 1 ayat 16 ya, sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya. Jadi saudara-saudari, ketika kita membaca kitab Roma ini, kiranya kita semakin dikuatkan ya. Kita bisa menjadi Paulus-Paulus hari ini. Kita tidak malu terhadap Injil. Kita sadar Injil yang kita beritakan adalah Injil yang penuh dengan kelimpahannya ya. Injil yang sanggup menyelamatkan dengan lengkap, dengan sempurna. Dan ini adalah oleh kuasa Allah, oleh kekuatan Allah. Nah, Saudara Irfan, mohon maaf, ya, slide-nya tidak berganti dari yang pertama. Oh ya? Iya, mungkin bisa di share screen ulang. Thank you. Oke. Slide-nya nggak berganti ya? Ini berganti? Ya, sekarang sudah berganti di garis besar ya. Ya, sudah, saudara. Terima Sudah kasih. Ya? Ya, Oke, terima terima kasih. kasih. Maaf ya saudara-saudari. Perlu saya ulang atau lanjut saja ya? Mungkin dari tadi, ya. iya, Tadi masih halaman pertama, saudara Irfan. Masih dari pandangan tadi? sekilas. Ya. Oke. Ya, baik. Jadi ya ini sekilas ya, biar saudara-saudari lihat lagi. Jadi ini pokok kitab Roma, ya Injil Allah yang tadi saya katakan ya, membuat orang-orang dosa menjadi putra-putra Allah untuk menyusun tubuh Kristus yang diekspresikan sebagai gereja-gereja lokal. Nah, kemudian penulisnya Rasul Paulus, kemudian waktu penulisannya 60 Masehi, kira-kira ya, pada perjalanan ministry Paulus kali ketiga, tempat penulisannya Korintus, kemudian penerimanya adalah orang-orang kudus di Roma. Ya. Nah, ini garis besar kitab Roma yang ada di dalam Alkitab versi pemulihan mengenai ada pendahuluan Injil Allah pasal 1 ayat 1 sampai 17, ada tuduhan dari Allah ya mengenai manusia 1 ayat 18 sampai 3 ayat 20, kemudian pembenaran 3 ayat 21 sampai 5 ayat 11, kemudian pengudusan 5 ayat 12 sampai 8 ayat 13, pemuliaan 8 ayat 14 sampai 39, pemilihan 9 sampai 11 ayat 36, pengubahan 12 sampai 15 ayat 13, dan penutup atau kesimpulan Injil ini 15 ayat 14 sampai 16 ayat 27. Ya, jadi ini pertemuan-pertemuan kita yang akan kita bahas. Jadi kita berharap 7 kali pertemuan akan membahas mengenai keselamatan lengkap Allah dalam kitab Roma ini. Nah, ini 4 pernyataannya. Jadi semoga setiap kali kita ingat masuk
ya kita bisa punya 4 pernyataan ini ya. Ketika bicara kitab Roma, kita sadar keselamatan lengkap Allah itu adalah berdasarkan keadilbenaran Allah dan melalui iman kita ya. Jadi ini aspek objektif dan subjektif. Kemudian oleh 2 transfer ilahi ini kita bisa keluar dari Adam ke dalam Kristus, kita keluar dari daging ke dalam roh itu. Kemudian dalam satu kesatuan yang rohani dari roh hayat dengan roh kita, terbentuklah sebuah roh perbauran. Kita mau menempuh kehidupan di dalam roh perbauran ini. Dan oleh anugerah yang berlimpah dan karunia keadibenaran, kita berkuasa atau memerintah atau meraja di dalam hayat ya. Reigning in life. Nah, ini poin pertamanya. Jadi keselamatan lengkap Allah dalam kitab Roma ini dilaksanakan dan dibawakan ke dalam kaum beriman Kristus ya. Jadi dibawakan oleh kita semua, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita yang sudah mendengarkan Injilnya, ini bisa kita bawakan ya. Dan tentu ketika kita melaksanakan dan membawakannya, ini adalah oleh kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan ini ya. Jadi melalui Injilnya yang lengkap ini. Jadi Roma 1 ayat 1 Paulus berkata dia dipanggil menjadi rasul dan dia dikhususkan memberitakan Injil Allah. Saudara-saudari kita semua sebenarnya orang yang sudah dipanggil, kita mau diutus oleh Allah untuk apa? Memberitakan Injil Allah ini ya. Jadi terhadap Injil Allah ini kita tidak boleh malu ya. Mengapa? Karena Injil ini Injil yang lengkap ya, yang membawakan keselamatan lengkap Allah ya. Begitu Allah yang kita sembah ini yang sanggup menyelamatkan kita dengan lengkap, dengan sempurna ya. Jadi semoga melalui kita menikmati nanti kitab Roma, kita belajar bersama-sama, kita semakin teguh, semakin kuat, kita benar-benar mengenal Injil Allah ini yang lengkap ini, dan kita bisa keluar, kita bisa beritakan dengan tidak malu ya. Oke, jadi kitab Roma adalah Injil Allah. Injil Allah ini memperlihatkan Kristus sebagai roh hidup di dalam kaum beriman setelah kebangkitannya ya. Jadi puji Tuhan ya, setelah kitab Injil, kemudian masuk kitab Kisah Para Rasul, lalu ada kitab Roma ya. Nah, saudara-saudari, kitab Roma ini membicarakan mengenai ini ya. Jadi kalau misalkan kitab Injil, kita hanya melihat bagaimana Tuhan ketika dia di bumi bersama dengan murid-muridnya, kemudian dia mati, bangkit ya. Kemudian di dalam Kisah Rasul kita bisa melihat bagaimana Allah yang bangkit ini hidup di dalam murid-muridnya ya, mengembangbiakan Kristus ya, pergi memberitakan Injil dan sebagainya. Nah, di dalam kitab Roma kita benar-benar melihat ya mengenai Injil dari satu persona Allah itu yang hidup di dalam kaum beriman ya, setelah kebangkitannya. Jadi Injil ini bukan sebatas sesuatu fakta, sesuatu yang di luaran ya, tapi melalui kitab Roma kita bisa melihat Injil yang lebih tinggi, yang lebih subjektif, lebih berkaitan dengan apa adanya kita ya, dan daripada apa yang dibagikan di dalam kitab Injil. Jadi Injil ini dari seseorang yang berhuni di dalam kaum beriman sebagai keselamatan mereka yang subjektif. Makanya dikatakan Injil Allah ya. Amin, puji Tuhan ya. Jadi saudara-saudari, di dalam Roma 1 ayat 16, kata kekuatan Allah yang dituliskan di dalam Roma ini mengacu kepada kekuatan daya dobrak yang dapat melalui berbagai rintangan dan kesulitannya. Jadi saudara-saudari, dipuji Tuhan ya, karena Injil adalah kekuatan Allah, kita sadar dan percaya ya, Injil ini mampu memiliki nilai dobrak ya, menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan. Banyak sekali kalau kita mempelajari sejarah gereja ketika Injil diberitakan, banyak sekali tantangan, banyak sekali rasanya kesulitan demi kesulitan. Namun Injil tidak terbelenggu oleh kesulitan-kesulitan itu. Dia memiliki nilai dobrak, dia memiliki daya yang sanggup menerobos itu semua ya, dan menaklukkan kesulitan itu bahkan ya. Jadi puji Tuhan,
Saudara-saudari, kekuatan ini adalah Kristus yang bangkit, yang adalah Roh pemberi hayat, dan yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Jadi, saudara-saudari, saya ingat ya satu kisah mengenali William Carey ya, ketika dia memberitakan Injil ke India. Kalau lihat videonya ya, cerita latar belakangnya, wah sungguh sangat-sangat waktu saya nonton ya, wah sangat-sangat susah ya waktu itu ya. William Carey penyamak sepatu, kemudian dia ada beban ya. Dia kan orang Barat ya, tapi dia mau memberitakan Injil ke India. Wah, dia dapat dukungan. Kemudian ketika dia memberitakan Injil, dia ditipu sana sini, wah sehingga kekurangan sana sini. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan berdaulat, Injil bisa diberitakan ke orang-orang di India waktu itu ya. Jadi kalau saya lihat, wah Injil itu tidak terbelenggu ya di dalam kesulitan-kesulitan ya. Injil tetap bisa diberitakan ya. Jadi kalau saudara-saudari ada waktu boleh coba cari-cari tahu ya mengenai William Carey ini ya, bagaimana tantangan-tantangannya ya. Saya waktu baca sejarah juga baru tahu ya, waktu itu ada kebudayaan tradisi di India ya, sebelum Injil masuk, itu sungguh mengerikan ya. Jadi ada misalkan seorang suami itu meninggal ya, maka istri itu harus dibakar hidup-hidup bersama suaminya ya. Jadi ini adalah tradisi, harus diikuti dan sebagainya ya. William Carey melihat itu, dia mulai ya menerjemahkan Alkitab, khususnya kitab Injil terlebih dahulu awal itu ya. Susah dia tuliskan, kemudian dia bagikan, dia rekrut orang-orang untuk bantu dia terjemah ke bahasa India ya. Dan puji Tuhan, Injil masuk, kemudian bisa merubah ya negara itu ya, sehingga kebudayaan tradisi itu mulai disingkirkan ya. Jadi puji Tuhan ya saudara-saudara, kita hari ini tetap perlu yakin ya, Injil ini penuh dengan kekuatan yang sanggup mendobrak berbagai rintangan dan kesulitan ya. Nah, saudara-saudari, keselamatan lengkap Allah ini terdiri dari dua bagian ya, dan ini dibagi dengan gamblangnya di dalam Roma pasal 5 ayat 10 ya. Jadi keselamatan lengkap Allah ini terdiri dari penebusan yudisial Allah. Jadi ini dari satu sisi fakta, secara hukum, secara yuridis ya, Tuhan mati, dan ini adalah satu fakta yang ketika Allah melihatnya, ini sudah dirampungkan oleh Kristus dan tidak bisa diganggu-gugat lagi ya. Nah, kemudian ada keselamatan organik Allah ya, yang dilaksanakan oleh hayat Kristus ya. Jadi di dalam Roma 5 ayat 10, di sini kita bisa melihat dua bagian ini sebenarnya ya. Jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, jadi ini secara yuridis ya, penebusan yudisial Allah, dirampungkan oleh kematian Kristus, kita akhirnya didamaikan dengan Allah yang dulunya seteru atau musuh Allah ya. Kemudian dikatakan lebih-lebih kita sekarang ini umat perjanjian baru, kita telah diperdamaikan, pasti kita diselamatkan oleh hidupnya, atau dalam bahasa aslinya oleh hayatnya ini ya. Jadi ini membicarakan keselamatan lengkap Allah ya. Baik, nah saudara-saudari, penebusan yudisial Allah itu mencakup tiga hal. Yang pertama mencakup mengenai pengampunan Allah atas dosa-dosa kaum beriman. Nah, yang kedua ini mengacu kepada pembenaran Allah atas kaum beriman. Lalu yang ketiga mencakup pendamaian Allah atas kaum beriman kepada dirinya sendiri ya. Ini ada di Roma pasal 4 ayat 7, 3 ayat 24, dan 5 ayat 11. Nah, ini ayat-ayatnya ya. Puji Tuhan, saudara-saudari, ketika Anda nanti membaca ayat-ayat ini, Anda boleh bersama-sama ya, kita bersyukur ya. Tuhan, terima kasih, aku berbahagia. Mengapa? Karena aku bisa diampuni pelanggaran-pelanggaranku dan ditutupi dosa-dosaku ya. Jadi seberapa penuh dengan pelanggaran-pelanggarannya kita,
Betapa penuh dengan dosa-dosanya kita. Saudara-saudari, kita perlu yakin Tuhan sudah mati bagi kita dan darahnya ini sanggup ya mengampuni, ya kan, membersihkan kita, menutupi kita dari segala dosa ya. Dan dikatakan oleh anugerahnya kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus ya. Jadi saudara-saudari, puji Tuhan ya, kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena Dia telah menebus kita ya. Jadi Tuhan sudah menggantikan kita ya. Jadi ini adalah hal yang moga kita perlu syukuri ya. Jadi yang ditebus itu bukan dosa kita ya, saudara-saudari, tapi yang ditebus itu kitanya. Kita ditebus oleh Allah ya kan. Dan puji Tuhan ya, Dia menebus kita dengan darahnya ya. Jadi istilahnya misalkan kita mau membeli barang, kita menebus itu ya, tebus murah. Berapa ya kita bayar, kita akhirnya memiliki itu ya. Nah, Tuhan juga membayar kita, membeli kita. Dari siapa? Ya, Dia membeli kita dari si musuh, si iblis, dari dosa ya. Kita yang seharusnya milik iblis, ini kita milik Allah ya. Puji Tuhan. Nah, kemudian bukan hanya itu saja ya. Hari ini kita yang ditebus ini boleh bermegah dalam Allah melalui Yesus Kristus ya. Mengapa? Karena ketika Tuhan Allah kita melihat Yesus, Dia melihat ada darah, kita akhirnya didamaikannya. Kita menerima pendamaian. Nah, saudara-saudari, kemudian mengenai keselamatan organik Allah ya. Jadi puji Tuhan, saudara-saudari, untuk keselamatan organik Allah ini mencakup 6 hal ya: kelahiran kembali, pengudusan, pembaruan, transformasi, penyerupaan, dan pemuliaan. Ya. Ini diambil dari Titus 3 ayat 5 dan sebagainya. Saya akan sharing ayat-ayatnya ya, saudara-saudari boleh mencatat, karena ini memang kita mempelajari sekilas mengenai Alkitab banyak hari ini, kita sharing ayat-ayat saja ya. Amin. Jadi 3 ayat 5 dikatakan, Titus, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Jadi puji Tuhan, kita semua telah diselamatkan, dan itu bukan karena perbuatan benar kita yang kita lakukan, tapi karena rahmat Allah. Dan kita dilahirkan kembali melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita dilahirkan kembali, kita diperbarui ya. Nah, kemudian setelah itu di Roma 6 ayat 19, kita sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi puji Tuhan, setelah kita dilahirkan kembali, kita diperbarui oleh Roh Kudus. Saudara-saudari, kita ini juga dikuduskan oleh Allah. Kita bukan lagi sebagai hamba dosa ya, pelaliman ya, tapi adalah hamba kebenaran, penuh dengan kekudusan yang berasal daripada Allah. Nah, kemudian Roma 6 ayat 22 di sana dikatakan, sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi puji Tuhan ya, ada buah yang membawa kita kepada pengudusan. Jadi hari demi hari, saudara-saudari, keselamatan organik Allah ini bisa membawa kita bukan hanya dikuduskan secara posisi ya, tapi sebenarnya juga dikuduskan secara watak kita. Hari demi hari ada buah, ada pertambahan, perubahan di dalam setiap diri kita ya. Jadi puji Tuhan ya, di sini dikatakan Paulus, pelayan Kristus Yesus, dia imam dalam pemberitaan Injil Allah, dan dia ingin melalui pelayanannya ya, melalui pemberitaan Injilnya, orang-orang di sekitarnya ya, bangsa-bangsa lain ya, bahkan hanya bangsa Yahudi, tapi khususnya bangsa bukan Yahudi ya, dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya,
dan disucikan oleh Roh Kudus ya. Jadi saudara-saudari, ketika kita memasuki kitab Roma ini, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Ketika saya membaca kitab Roma ini, saya sadar saya adalah pelayan Kristus Yesus. Saya ini adalah imam dalam pemberitaan Injil Allah. Saya mau supaya melalui saya, orang-orang di sekitar saya ini bisa diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, yang disucikan oleh Roh Kudus ya. Jadi inilah pelayanan kita yang sejati ya. Kita mau bahwa orang-orang bisa kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah, mereka dikuduskan oleh Roh Kudus ya, disucikan. Nah, kemudian saudara-saudari, bukan hanya tubuhnya kita persembahkan ya. Di dalam Roma 12 ayat 2 di sana dikatakan, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kita mau ya kita membawa orang, mereka mengalami ya perubahan di mana mereka setidaknya mulai diperbarui dari pikirannya ya. Kemudian mereka bisa membedakan ya mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna ya. Atau demikian ya. Oke, kemudian di Roma 8 ayat 29 sampai 30 ya, ini bicara kita yang telah dipilih Tuhan dari semula, juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ini kita mengalami penyerupaan ya, kemudian supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dikatakan 30, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya ya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, jadi puji Tuhan saudara-saudari, melalui kitab Roma ini kita nampak ya, kita dipilih, kita ditentukan, kemudian kita menjadi serupa dengan gambar anaknya, kemudian kita yang ditentukan Allah ini, yang dipanggil, dibenarkan, juga saudara-saudari kelak kita akan dimuliakannya ya. Amin. Baik. Nah, saudara-saudari, keselamatan lengkap Allah yang tadi kita sharingkan sebenarnya adalah keselamatan yang bisa kita alami hari demi hari. Keselamatan ini sungguh sangat dinamik ya, terus-menerus, lagi dan lagi ya. Dan ada 3 rahasia ya bagaimana kita mau mengalami, punya pengalaman keselamatan lengkap Allah yang dinamik ini ya. Yang pertama, saudara-saudari, kita perlu bersama-sama mengambil Kristus yang al-muhid ini, ya, yang mencakup segala sesuatu ya, dari Allah sebagai sentralitas dan universalitas kita ya. Jadi dialah pusatnya. Apapun dimanapun kita harus terus memandang dia, mengambil dia, dia pusatnya. Kemudian dia juga universalitasnya, yang cakupan seluruhannya ya. Itu semua harusnya adalah Kristus. Ya, jadi hari demi hari kita perlu fokus, kita mungkin bekerja, kita mungkin melakukan apapun ya, merawat anak dan sebagainya. Kita harus mengambil dia ya. Dia yang jadi fokusnya. Tuhan, aku mau melakukan ini, melakukan itu. Ya semuanya bersumber daripadamu. Semuanya adalah olehmu dan kepadamu ya. Amin. Jadi ini kalau saudara-saudara lihat di Roma pasal 11 ya, berkata demikian. Nah, kemudian keselamatan lengkap Allah ini kita bisa alami sebenarnya berdasarkan keadilan Allah yang adalah Kristus ya. Jadi puji Tuhan saudara-saudari, hari ini Kristus sudah melakukan segalanya, dan karena dia sudah merampungkan segalanya, kita hari ini bisa mengalami keselamatan lengkap Allah yang dinamik ini ya. Jadi Allah melihat Kristus, Allah melihat kita berdasarkan keadibenarannya ya. Amin. Kemudian yang ketiga, melalui iman, kaum beriman yang adalah Kristus, mereka apresiasi dan terima dalam penbenaran akan Injil. Jadi kita bisa mengalami keselamatan lengkap Allah yang dinamik melalui iman kaum beriman ini. Amin. Sebentar ya, saudara. Amin. Oke.
Kemudian Roma 1 ayat 3 tentang anaknya. Ini sebentar ya. Amin. Maaf ya saudara-saudari untuk gangguannya sebentar. Oke, baik saya lanjutkan ya. Puji Tuhan, Roma 1 ayat 3 ini membicarakan mengenai tentang anaknya. Jadi Injil ini adalah mengenai satu persona yaitu Kristus ya. Dan melalui Roma 1 ayat 17 kita bisa melihat ya bahwa kita dibenarkan oleh Allah ini bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara-saudari melalui ayat ayat ini ya kita mengenal ya bahwa Kristus itu menudungi kaum beriman sehingga mereka dibenarkan secara objektif ya. Jadi kemudian Kristus ini juga diberikan kepada kaum beriman sebagai keadilan secara subjektif. Nah, inilah Injil yang kita bicarakan ya, Injil yang lengkap yang dibahas di dalam kitab Roma ya. Jadi Kristus anak Allah ini, Injil Allah ini memberitahu kepada kita Allah yang kita percayai, yang kita sembah, yang olehnya kita diselamatkan secara objektif dia menudungi. Dia membenarkan kita. Secara subjektif ya dia diberikan kepada kita ya. Kita bisa menerima dia sebagai hayat dan karena dia adalah hayat kita menjadi keadilan Allah itu ya. Kita dibenarkan di hadapan Allah, kita menyatakan kebenaran Allah kepada orang-orang di sekitar kita ya. Oke. Nah, kemudian di Roma 3 ayat 20 sampai 22 ya di sini dikatakan tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat pembenaran oleh Allah telah dinyatakan. Ya, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi ya, yaitu apa? Pembenaran oleh Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya ya, tidak ada perbedaan. Jadi puji Tuhan ya saudara-saudari hari ini mulai perjanjian baru kita bersyukur ya hari ini kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat ya, tapi lebih daripada itu ya kita dibenarkan oleh Allah melalui iman kita dalam Yesus Kristus ya. Jadi ini sesuai dengan pernyataan yang pertama tadi ya. Nah, kemudian di Roma 4 ayat 24 sampai 25 di sini dituliskan ya kita Allah memperhitungkan ini terhadap Abraham ya. Kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita ya. Jadi saudara-saudari puji Tuhan ya, Abraham memberikan satu contoh teladan iman ya. Dia percaya Tuhan sanggup membangkitkan orang mati, ya kan? Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada ya ketika dia mau mempersembahkan Ishak ya. Namun puji Tuhan hari ini kita kaum berimannya kita tahu ya Tuhan sudah menjadi Ishak ya kan dan dia sudah tersembelih bagi kita ya kan. Dia telah berdarah bagi kita dan oleh karena itu kita percaya kepadanya dan kita dibenarkan. Jadi puji Tuhan, Tuhan sudah diserahkan karena pelanggaran kita dan Allah ketika melihat Tuhan tersalib, ya dia membenarkannya bahwa Tuhan sudah menggantikan kita di atas kayu salib dan Tuhan yang mati ini juga telah bangkit ya. Ini menandakan Tuhan telah diperkenan oleh Bapa dan hari ini kita dibenarkan oleh Allah Bapa kita. Amin. Nah, kemudian di Roma 10 ayat 8 ya, di sini dikatakan demikian firman itu dekat kepadamu
yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan ya. Jadi saudara-saudari, puji Tuhan ya, hari ini Tuhan kita, Dia itu dekat ya, di dalam mulut kita, di dalam hati kita. Kita mau terima Injil Allah ini, firman ini, iman yang kita bisa beritakan ya. Keselamatan lengkap Allah ini, saudara-saudari, setelah kita mengikuti nanti terus-menerus ya, Bible study ini menjadi firman iman, lalu kita berharap bersama-sama, bukan hanya kita simpan sendiri ya, tapi kita mau beritakan ya, dalam mulut kita, dalam hati kita, kita simpan, kemudian kita bicarakan, kita berlatih terus membicarakannya. Nah, kemudian di Galatia 2 ayat 20, di sini dikatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, jadi saudara-saudari hari ini, sebagai orang yang sudah mengalami keselamatan lengkap Allah, yang menerima, mendengarkan ini semua ya, kita boleh mempraktekannya dan boleh terus memproklamirkan ini ya, Tuhan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Engkau yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang aku hidupi secara jasmani ini hidup oleh iman ya dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku ya. Jadi saudara-saudari, keselamatan organik Allah ini ya, hari demi hari kita perlu diawali dengan iman ya. Nah, saudara-saudari, isi kitab Roma ini yang membicarakan mengenai, kalau misalkan kita bisa ringkas ya, ini adalah penebusan yudisial Allah yang dibahas di Roma pasal 1 sampai 4 ya. Kemudian ada keselamatan organik Allah itu dibahas di Roma pasal 5 sampai yang ke-16. Jadi penebusan yudisial Allah 1 sampai 4 ini adalah penebusan yang objektif, bagaimana Allah Tuhan kita, Dia menebus kita secara posisi dari penghakiman dan penghukuman kekal. Nah, kemudian ada keselamatan organik, ini adalah keselamatan yang subjektif, yang menyelamatkan kita secara watak ya, dari manusia lama, diri, dan hayat alamnya kita. Amin. Puji Tuhan ya. Semoga saudara-saudari sekilas mengenai kitab Roma ini bisa benar-benar kita lihat ya. Nah, ini sedikit saudara-saudari saya coba bandingkan ya dengan kitab Kejadian. Ketika kita melihat kitab Kejadian, kita tahu ya manusia jatuh, Allah menciptakan, lalu ditempatkan di pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon hayat. Lalu karena manusia jatuh, akhirnya manusia mati ya rohnya ya. Dan nasib dari manusia yang rohnya mati, yang tidak percaya kepada Tuhan dan sebagainya ya, tentu adalah dihukum ya, karena sangat berlawanan dengan Allah ya. Kita bisa melihat dalam kitab Kejadian ada penghukuman air bah, kemudian kitab Wahyu ya, kita bisa melihat ada penghakiman telaga api ya, lautan api. Nah, saudara-saudari, di dalam kitab Kejadian sebenarnya kita bisa melihat perjalanan seumur hidup seorang tebusannya. Sekilas ya, dari pasal 1 sampai pasal 50 kita bisa melihat bagaimana ada Adam. Adam ini dia tahu ya, wah, waktu itu dia ketika makan pohon pengetahuan baik dan jahat ini kan, dia tahu ya dirinya telanjang ya, lalu dia coba cari sesuatu untuk menutupi dirinya ya. Dia cari ranting-ranting daun-daun menutupi dirinya. Lalu ketika dia sadar itu Tuhan mencari, memanggil, dan Allah waktu itu di depan matanya ya menyembelih ya kurban, binatang kurban ya, lalu memakaikannya pakaiannya. Dan Adam sangat nampak dengan hal ini ya, bahwa penebusan oleh darah kambing domba itu ya. Dan ini diceritakan kepada Habel, kemudian Habel tahu itu, dia mengambil profesi ya sebagai peternak. Waktu itu sebenarnya orang nggak makan daging ya. Jadi ini adalah orang yang melayani Tuhan ya. Dia punya hati mau melayani Tuhan dan dia melakukan berdasarkan cara Allah. Ya, dia persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, yang sulung ya kan. Kemudian karena dia tampak darah, Habel diperkenan oleh Tuhan.
Kemudian ada Enos yang sadar dirinya rapuh, getas, dia menyeru nama Tuhan. Kemudian ada Henok yang bergaul dengan Tuhan intim ya. Ada Nuh yang lepas dari penghukuman, ada Abraham ya yang mengikuti jejak iman, ada Ishak yang menikmati kasih karunia, kemudian ada Yakub yang dirembukan dan diubah ya. Dan kemudian ada Yusuf yang akhirnya dia menjadi raja ya, berkuasa ya. Karena seluruh negeri ada di sana, dia bisa menjadi supply yang kaya ya, orang-orang cari Yusuf untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Jadi di dalam kitab Kejadian ini sebenarnya menceritakan keselamatan organik Allah ya, terus progres ya, lagi dan lagi dan lagi sampai yang orang dosa ini menjadi raja ya, Allah itu ya. Nah, saudara-saudari, di dalam kitab Roma kita juga melihat demikian ya. Jadi Allah ingin orang dosa ini bisa menjadi raja ya, raja di dalam hayat, eh, di mana kita Allah itu yang adalah hayat itu menjenuhi ya roh, jiwa dan tubuh manusia ya. Jadi di dalam kitab Roma kita bisa melihat ada Injil Allah, manusia ini dihakimi, kemudian dibenarkan, dikuduskan dan dimuliakan dan akhirnya menjadi pewaris yang mulia ya. Jadi puji Tuhan ya saudara-saudari untuk Allah yang tetap punya rencana yang indah di atas diri manusia ini ya. Nah, jadi saudara-saudari, ini gambaran singkat ya melalui kitab ini. Kiranya kita sadar inilah jalur perlombaan, jalur yang dibentangkan oleh Allah di dalam kehidupan kita ya, yang harus kita tempuh seumur hidup kita sebagai orang Kristen ya. Allah kita, dia telah berinkarnasi menjadi Yesus, menempuh kehidupan insani, mati, tersalib ya, kemudian dikubur, kemudian hari ketiga dia bangkit, yang menjadi roh yang memberikan hayat, yang masuk ke dalam kaum berimannya, dan zaman gereja hari ini Roh Kudus terus beroperasi di dalam kaum berimannya, mereka yang sudah dilahirkan kembali, rohnya mulai mengalami pengubahan, jiwanya terus-menerus diserupakan dan akhirnya dimuliakan ya ketika Tuhan datang kembali. Jadi saudara-saudari, melalui kitab Roma, kalau misalkan kita lihat secara detailnya ya, nanti saudara-saudari boleh cari buku Yasperin ya, aspek keselamatan organik Allah ya. Di sana dijelaskan ya mengenai keselamatan organik Allah ini ya. Jadi di aspek yuridis, saudara-saudari, kita nampak ada pengampunan dosa, ada penyucian, ada pengudusan secara posisi, ada pembenaran, dan ada pendamaian. Ya, jadi ini dari hukum secara yudisial, secara yuridis, ya Allah menebus kita, dan kita sudah dibenarkan dan didamaikan dengan Allah. Nah, kemudian tidak cukup puas, tidak cukup boleh puas hanya sampai di sana, saudara-saudari. Ada hal yang Allah ingin teruskan ya. Melalui kitab Roma kita sadar kita mau mengalami keselamatan Allah hari demi hari. Keselamatan yang organik ya. Begitu kita percaya menerima Tuhan, kita dilahirkan kembali. Kita menerima Kristus sebagai hayat kita. Dan setelah kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak, ya, sebagai bayi ya, kitab Petrus mengatakan kita perlu terus minum ya air susu firman yang murni dan yang rohani. Jadi artinya ketika kita beroleh selamat dilahirkan kembali, kita perlu terus makan, terus minum ya, bertumbuh ya. Jadi kita rindu ya, ketika kita dilahirkan kembali kita ada yang menggembalakan kita, merawat kita, dan hari demi hari penggembalaan perawatan kita tentu tidak lepas dari firman Tuhan ya. Hari ini kita mau makan terus firman Tuhan. Ada pertemuan-pertemuan yang bahas firman Tuhan, kita ikuti. Alkitab di tangan kita, kita baca, kita doakan. Dan kita mau mengalami penggembalaan dari firman Tuhan, roti hidup ini ya. Kemudian kalau kita makan, ini menjadi bagiannya kita menjadi satu dengannya. Maka sifat kita sedikit demi sedikit juga mulai kadar Allah ya, hayat Allah tergarap ya, sehingga kita bisa dikuduskan sifat kita, watak kita hari demi hari ya. Kemudian
pikiran kita juga akhirnya diperbarui ya, punya pikirannya Kristus. Kita mau ditransformasi, gambarnya menjadi gambar Allah ya. Kemudian kita bersama-sama terbangunkan ya, bersama dengan saudara-saudari di sekitar, ada satu kesatuan, kita disumpahkan, dan akhirnya kita dimuliakan. Kelak jika Tuhan datang kembali mau mendirikan kerajaannya, kita menerima pahala ya. Jadi kalau kita mengejar ini semua ya, jadi kita tidak cukup puas hanya beroleh selamat dibaptis. Kita mau mengalami keselamatan organik ini hari demi hari. Saudara-saudari kelak Tuhan datang mendirikan kerajaannya, pasti kita akan menerima pahala ya. Dan terakhir akhirnya Yerusalem baru. Amin. Jadi puji Tuhan saudara-saudari, ya sekian sekilas gambaran mengenai kitab Roma, ya semoga bisa memberkati kita semua. Ke depan kita akan membahas lebih detailnya lagi. Ya semoga kita bisa menikmati hal-hal ini ya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan ke host ya. Amin. Baik, puji Tuhan. Syukur pada Tuhan untuk kitab Roma, saudari. Melalui kitab ini kita bisa melihat bahwa Allah itu menyelamatkan kita dengan keselamatan yang lengkap ya, saudari ya. Bukan hanya di aspek yuridis, tetapi juga di aspek organik ya. Bukan hanya menyelamatkan kita dengan mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga Allah mengubah kita ya. Kalau mungkin ada banyak ungkapan ya di dalam kehidupan sehari-hari kita ya, seperti kamu kok masih sama seperti yang dulu ya, atau ya jadi orang Kristen kok sama-sama saja dengan orang dunia. Nah, melalui kitab Roma ini kita bisa mendalami dan menemukan jawabannya ya, saudari, bahwa keselamatan yang Allah kerjakan pada kita, anak-anak Allah ini masih terus berlangsung ya. Baik, kami persilahkan saudari untuk memberikan pertanyaan ya, jika ada bisa melalui kolom chat. Baik, saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama ya, yang telah masuk dari seorang saudara di Jakarta ya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut: apakah yang melatar belakangi Paulus menulis surat Roma ini? Ya, sekali lagi, apakah yang melatar belakangi Paulus menulis surat Roma ini? Amen. Ya, mungkin Sir Ivan mau merespon. Amin. Oke, baik ya. Jadi kitab Roma ini ya, kalau misalkan bicara mengenai latar belakangnya ya. Jadi kita bisa lihat ya di Roma ya pasal 1 ayat 8 ya. Di sini ketika Paulus bicara ya mengenai dirinya rasul, dirinya ini dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah ya. Kita tahu bahwa ini adalah perhentian Paulus yang terakhir juga ya. Tapi ketika dia di Korintus, ketika dia melihat sedang melayani gereja ya waktu itu, kita tahu di Korintus itu banyak masalah ya di dalam gereja di Korintus ya. Ada yang sampai sudah kaum saleh malah bersinah dengan ibunya ya dan sebagainya ya. Jadi sangat negatif ya. Lalu tapi dalam pelayanannya ini dia tetap ingat mengenai Roma ya, karena dia berasal dari Roma. Di ayat 8 dikatakan dia mengucap syukur kepada Allah atas orang-orang di Roma. Mengapa? Karena Paulus dengar ya dari saudara-saudari yang melayani di Roma itu bahwa orang Roma ini imannya itu
lumayan ya terhadap Injil ya. Jadi dikatakan telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia ya. Allah yang Paulus layani segenap hati dalam pemberitaan Injil, dia terus ingat orang-orang di Roma ini ya. Dan Paulus ketika menulis ini dia penuh dengan kedambaan ingin bertemu ya dengan orang-orang di Roma ya di ayat 10 ya. Dia ingin mengapa dia katakan ya dia ingin sekali melihat orang di Roma ini penuh dengan karunia rohani ya. Jadi di ayat 11 dikatakan aku ingin sekali melihat kamu untuk memberikan karunia rohani guna menguatkan kamu. Jadi iman itu oke, baik ya. Tadi ya secara penebusan yuridis itu oke ya. Tapi bagaimana keselamatan organik Allah ini ya? Apakah mungkin ada ya kitab Roma ini orang-orang di Roma seperti di Korintus karena tidak membiarkan Allah bertumbuh ya. Mereka kaum saleh tapi karena cukup beriman saja tapi nggak ada pertumbuhan ya. Pertumbuhan nggak bisa menjadi anak-anak Allah tadi ya raja di dalam hayat. Jadi Paulus rindu ya ketika bicara ini mereka bisa berkembang ya, bertumbuh ya, demikian ya. Jadi ayat 12 makanya dikatakan supaya aku di antara kamu turut terhibur oleh iman kita bersama, oleh imanmu dan oleh imanku ya. Jadi demikian ya. Jadi kitab ini dilatar belakangi dengan itu ya. Paulus ingat dia ini adalah kotanya dia, asalnya dia. Dia nanti akan ke sana dan dia dengar, wah orang-orang ini sangat beriman. Nah tinggal tambahkan apa? Ketika iman, ya tentu perlu ya hidup ini, iman ini harus hidup ya kan. Bukan hanya secara puas beroleh selamat, tetapi perlu dapatkan Tuhan sebagai hayat ya. Dan akhirnya mereka bisa yang adalah orang dosa ini menjadi putra-putra Allah. Jadi ini dorongan kepada orang-orang di Roma, kamu perlu ya jangan cukup puas menjadi orang yang sudah diselamatkan menjadi anak-anak Allah. Kamu perlu terus bertumbuh ya sehingga menjadi putra-putra Allah. Ya, jadi kalau misalkan baca dengan teliti dalam bahasa Inggrisnya ya sangat baik ya. Jadi children of God, kemudian sons of God ya. Jadi roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah ini children of God. Kemudian tadi ya kita menjadi putra sulung, kita menjadi banyak saudara. Kita mau diputrakan ya. Jadi menjadi son of God. Jadi kita Paulus ingin orang-orang di Roma ini bertumbuh, punya keselamatan yang organik ya. Hari demi hari mereka bukan hanya tahu pas saya sudah dibenarkan cukup hidup dibenarkan oleh iman ya. Tetapi saya perlu ya hari ini dikuduskan watak saya, kemudian diserupakan ya, transformasi diubah, diserupakan dan akhirnya dimuliakan. Gitu. Amin, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya untuk kitab Roma dan juga untuk penjelasan saudara kita. Ternyata kita melihat ya latar belakang ini sangat berkaitan juga ya dengan kondisi banyak orang Kristen pada hari ini ya. Ya termasuk saya juga saudara-saudari ya, menyangka bahwa dengan sudah percaya dan dibaptis, lalu saya mungkin mengambil beberapa macam pelayanan, ya sudah rajin beribadah dan sebagainya, itu sudah puas ya saudari ya. Ternyata ini adalah satu Injil ya untuk kita juga orang-orang Kristen ya saudari, supaya kita bisa maju mengalami keselamatan lengkap Allah. Amin. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya, saya bacakan. Pada Perjanjian Lama, korban penghapus dosa itu fungsinya apakah tidak bisa untuk menebus dosa? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Jadi pada Perjanjian Lama ada korban penghapus dosa ya, dari mungkin ya dari ternak ya yang dipersembahkan. Itu fungsinya apakah tidak bisa untuk menebus dosa? Ya.
Amin. Silakan. Oke, Amin. baik. Jadi sekali lagi saya katakan ya, sebenarnya kalau misalkan kita melihat kebenaran firman Tuhan, yang ditebus itu kitanya ya, bukan dosanya ya. Jadi kita ini ditebus dari dosa itu benar, tapi bukan yang ditebus itu manusianya ya. Nah, kurban penghapus dosa atau penebus salah yang di dalam kitab Perjanjian Lama ini memang adalah gambaran yang apa namanya kita bisa cermati, kemudian kita maknai ya kedalamannya. Jadi, nah tentu saja kita bisa bandingkan ya, kalau misalkan apa namanya kurban penghapus dosa, penebus salah. Kalau kita lihat di kitab Imamat dan Keluaran ya, untuk menjadi binatang kurban itu nggak mudah juga ya. Jadi khususnya misalkan hari raya Paskah gitu ya, mereka menyembelih kurban anak domba dan sebagainya, itu mereka harus teliti ya selama 4 hari ya. Bulu-bulunya ada rusak atau tidak dan sebagainya. Jadi domba yang dipersembahkan untuk Paskah itu harus bersih, harus murni, tidak ada cacat dan sebagainya ya. Dan itu hanyalah kurban darah dari binatang ya. Dan dalam perjanjian lama kita bisa melihat sebenarnya kurban-kurban ini yang Allah wahyukan itu hanyalah menudungi ya. Jadi di dalam Alkitab kita bisa mengetahui tidak ada yang bisa menggantikan dengan sempurna. Ya contohnya misalkan ya misalkan saya berbuat jahat ya kan, saya harus dihukum. Nah lalu saudara Hansen mau menggantikan saya, ya kan? Tapi saudara Hansen juga sebenarnya ada salahnya. Dia nggak bisa untuk menggantikan saya. Kamu juga harus dihukum, ya kan? Siapa yang berhak ya untuk bisa menebus saya dan saudara Hansen yang tidak ada dosa, yang tidak bercacat dan sebagainya. Nah kita tahu yang tidak bercacat, yang tidak berdosa, ya hanyalah Tuhan Allah kita ya kan. Misalkan saya kalau misalkan di pengadilan, saya ini berdosa, saya sudah berbuat jahat. Ini saya gantikan saja deh kambing domba saya, bersih, bagus. Tidak bisa ya, harus yang sama ya kan. Penghakiman nggak peduli, kamu salah ya kamu yang harus di ini. Tapi asalkan ada pengganti yang benar-benar tepat, bisa ya. Jadi saya pernah dengar satu kesaksian ya, kisah nyata dari Inggris ya. Jadi kakaknya ini veteran perang, adiknya ini sangat melakukan satu dosa, saya lupa apa. Ketika di hadapan raja dia mau dihukum ya. Yang kakaknya ini sang veteran itu ngomong sama rajanya, "Raja tolong lihat saya. Selama ini saya veteran perang, saya berperang bagi negara ini, saya sudah kehilangan tangan dan kaki ya waktu itu ya, dia karena perang ya. Dia bilang, "Saya mau menggantikan adik saya." Raja begitu melihat, akhirnya dikabulkan ya. Jadi, adiknya itu tidak jadi dihukum ya, karena melihat itu ya. Nah, apalagi Allah kita ya, Allah kita, melihat ya yang benar-benar layak, yang benar-benar patut untuk menggantikan kita, menebus kita ya darah Tuhan ya. Tuhan yang berdarah bagi kita ya. Dia yang 100% tidak berdosa ya, tidak bersalah. Dia yang sudah menjadi manusia, dialah yang layak menggantikan kita ya. Dan puji Tuhan dia mau demikian ya. Jadi kita benar-benar di pandangan Allah demikian. Jadi dalam perjanjian lama memang Allah memberikan ketentuan itu, peraturan itu, tapi itu hanya bisa menutupi saja. Nilainya tidak kekal ya. Ya, tapi puji Tuhan perjanjian baru
nilai yang kekal hanya ada pada Tuhan itu sendiri ya. Kita bisa lihat ya di dalam Galatia maupun Kolose ya, semuanya itu di belakang di perjanjian lama lambang-lambang gambaran ya dari wujud yang akan datang, dan wujudnya sekarang adalah Kristus. Jadi kurban dan sebagainya dalam perjanjian lama itu lambang-lambang, bayangan. Perwujudannya semuanya kalau kita lihat lagi dalam perjanjian baru itu adalah Kristus ya. Jadi demikian. Jadi kita tidak jangan terlalu melihat yang lambang-lambang ini dan tetap melakukannya di dalam perjanjian baru ini ya. Kristuslah sudah menjadi perampungannya, dan puji Tuhan hari ini kita dengan iman menerima ini, dan kita mau melihat apa yang menjadi hasrat hati Allah hari ini. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya, Saudari. Jadi kita dapat nampak kemustikaan, penebusan yang telah kita terima melalui Tuhan Yesus Kristus ya, karena Dia adalah realitas ya. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ya. Sebagai mungkin ayat tambahan, saudara-saudari bisa membaca dalam Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 12, di sana melengkapi tadi ya apa yang dikatakan oleh saudara Irfan, bahwa setiap imam ya melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama ya, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa ya, yang hanya menutupi ya sementara waktu sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus ya. Ayat 12 mengatakan, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia di sini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Amin. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari saudara kita tadi ya. Amin. Puji Tuhan. Apakah masih ada saudari yang ingin bertanya? Men, saya rasa sangat limpah ya, saudari, karena kita masuk di dalam pendahuluan dari kitab Roma ini, melihat pandangan sekilas, kita berharap saudari bisa memasuki pembacaan Alkitabnya juga ya, saudara Ivan, tentu tidak mendengarkan ya sesi malam ini lalu selesai, saudari perlu membaca pasal demi pasal ya dari kitab Roma ini supaya ketika nanti pertemuan berikutnya maupun untuk mereview kembali pertemuan malam ini, kita bisa mendapatkan ini ya, terang lebih banyak lagi ya. Amin. Baik, saudari. Kalau tidak ada, maka kita akan sampai di sini. Mungkin saya, apakah ada tambahan mungkin sebelumnya dari saudara-saudara yang lain? Amin ya. Kalau tidak ada, saya apakah ada? Ya, kalau tidak ada, mungkin kita tutup dalam doa ya, saudara Irfan. Amin. Ya, saya boleh minta tolong saudara untuk memimpin kita ya di dalam doa. Amin. Baik, mari saudara-saudari kita berdoa ya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, Kau sekali lagi berbicara kepada kami, bahwa kami bisa melihat kedalaman kitab Roma, Tuhan. Kami bersyukur untuk Injil Allah yang membuat kami orang-orang dosa bisa menjadi putra-putra Allah, Tuhan yang menyusun tubuh Kristus yang mau diekspresikan dalam gereja-gereja lokal. Tuhan berkati hari-hari kami ke depan, minggu-minggu ke depan, ketika kami melihat kitab Roma ini. Tuhan, kami tidak mau hanya mengenal secara objektif, Tuhan, kami mau mengenal secara subjektif. Jangan biarkan kami hanya melihat aspek penebusan-Mu yang secara yudisial, Tuhan. Kami mau punya keselamatan yang organik,
yang kami alami hari demi hari. Oh, kami yang dibenarkan, oh Tuhan, didamaikan dengan Dikau. Kini kami mau dilahirkan kembali, menerima Dikau sebagai hayat. Tuhan, hayat-Mu dalam diri kami, terus memperbarui kami, terus mengubah kami, oh menyerupakan kami, hingga kelak kami bisa dimuliakan bersama-sama dengan Dikau. Berkati kami semua yang ada di sini Tuhan, bisa melihat aspek objektif dan subjektif ini, kami bisa terapkannya dalam hari demi hari. Kami juga bisa memberitakan Injil-Mu yang penuh dengan kuat kuasa ini. Berkati kami Tuhan, oh biarlah keselamatan lengkap Allah ini kami alami, juga kami beritakan kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.